Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah Etika dan Hukum Bisnis di pertemuan yang kedua. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang kedua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa memberikan kita keberkahan dan kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang kedua ini kita membahas materi mengenai pendekatan dasar teori etika dan dilema etika dalam bisnis. Ini adalah pertemuan kedua kita. Pendekatan dasar teori etika dan dilema etika bisnis. Apa itu? Jadi pendekatan-pendekatan dasar teori etika dan dilema bisnis di dalam etika bisnis. Pengertian etika. Etika berasal dari kata ethos, salah satu cabang ilmu filsafat aksiologi yang membahas tentang satu, nilai keutamaan dan bidang estetika, dua, nilai-nilai keindahan, tiga, pemilihan nilai-nilai kebaikan. Etik Inggris adalah ilmu tentang kesusilaan yang menentukan bagaimana manusia hidup dalam masyarakat. Pilihan apa yang baik, apa yang buruk, segala ucapan senantiasa harus berdasarkan hasil-hasil pemeriksaan tentang keadaan hidup dalam arti yang seluas-luasnya. Immanuel Kant mengajukan satu pertanyaan. Apa yang akan kita lakukan sesuai dengan norma yang berlaku? Pertanyaan ini pada intinya ada suatu pilihan yang berarti adanya konsep nilai terhadap perbuatan yang akan kita lakukan. Peran etika. Etika merupakan alat yang diberikan kepada seseorang yang mampu berpikir atau menentukan sendiri. Tujuan etika adalah untuk orientasi ketika seseorang dihadapkan hal yang harus dia putuskan, baik untuk menilai maupun bertindak. Itu adalah etika. Peran etika dan tujuan etika. Manfaat etika. Etika sangat diperlukan pada saat terjadi perubahan atau pergeseran nilai. Ketika masyarakat mengalami masa transisi dari suatu keadaan tertentu, contoh etika diperlukan karena manusia mengalami keterbatasan untuk memahami ajaran agama karena banyak dipengaruhi tradisi dan kebiasaan. Etika dan moral. Etika tidak sama dengan moral. Orang yang baik, etikanya belum tentu moralnya baik. Setiap orang memiliki moralitas, tetapi tidak berarti setiap orang memiliki etika. Moralitas adalah segala macam pandangan atau norma-norma atau pendapat, kebiasaan, ajaran baik dan buruk sebagai manusia. Etika adalah ilmu atau filsafat tentang moralitas. Etika adalah pemikiran tentang moralitas. Moral ada sangkut pautnya dengan baik buruk, tetapi ukuran baik buruk itu tidak sederhana, mempunyai ukuran-ukuran tertentu. Misalnya, sebagai manusia yang baik bukan diukur dari hal yang nyata atau tampak, melainkan harus dilihat dari aspek-aspek nilai yang mempunyai jangkauan lebih luas dari sekadar jangkauan agama. Moral dapat sumber pada agama, baik buruk menurut agama, dan kebiasaan, sedangkan etika sebagai sesuatu hal yang lebih luas dari moral karena etika filsafat tentang moral. Dengan demikian, seseorang tidak cukup memahami tentang moral saja, tetapi harus menguasai etika dalam kehidupan bermasyarakat. Etika seseorang tidak hanya bermoral, tetapi sebagai manusia yang luhur, berbudi, bijaksana, dan berbelas kasih.
Norma atau kaidah. Norma terdiri dari satu, norma khusus adalah aturan yang berlaku dalam bidang kegiatan atau kehidupan khusus. Misalnya dalam peraturan olahraga, pendidikan, sekolah. Dua, norma umum bersifat lebih universal, terdiri dari norma sopan santun, norma hukum, dan norma moral. Norma sopan santun sama dengan norma etiket, di mana norma ini yang mengatur perilaku dan sikap lahiriah manusia. Misal makan, berpakaian, duduk. Norma ini menyangkut tata cara lahiriah dalam pergaulan sehari-hari dan tidak mencakup baik buruknya seseorang. Norma hukum, norma yang dituntut keberlakuannya secara tegas oleh masyarakat. Norma ini mencerminkan harapan, keinginan, dan keyakinan seluruh masyarakat tentang bagaimana hidup bermasyarakat yang baik dan bagaimana masyarakat diatur dengan baik. Norma moral, aturan mengenai sikap perilaku manusia sebagai manusia. Norma ini mengatur tentang baik buruk, adil dan tidak adil, tindakan perilaku manusia sejauh ia dilihat sebagai manusia. Teori etika, satu, etika deontologi, deon, Yunani, berarti kewajiban. Oleh karena itu etika lebih menekankan kewajiban manusia untuk bertindak secara baik. Tindakan karena mempunyai nilai moral. Tindakan itu dilaksanakan berdasarkan kewajiban yang memang harus dilaksanakan terlepas dari tujuan atau akibat tindakan itu. Misalnya, suatu tindakan bisnis akan dinilai baik, bukan karena tindakan itu mendatangkan akibat baik bagi pelakunya, melainkan tindakan itu sejalan dengan kewajiban pelaku. Contoh, memberikan pelayanan yang baik pada semua konsumen, mengembalikan utang sesuai kesepakatan. Dengan demikian, etika deontologis sangat menekankan motivasi, kemauan baik, dan watak yang kuat dari pelaku. Dua, etika teleologi mengukur baik punya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dengan tindakan itu. Suatu tindakan dinilai baik kalau bertujuan mencapai sesuatu yang baik. Misalnya, mencuri tidak dapat dinilai buruk dan baik berdasarkan buruknya tindakan itu sendiri. Tetapi kalau tujuannya baik, maka tindakan itu dinilai baik. Contoh, tindakan seorang anak mencuri demi membayar pengobatan ibunya yang sakit parah akan dinilai baik secara moral terlepas dari kenyataan perbuatan itu secara legal dapat dihukum. Bisnis dan etika. Bisnis adalah bisnis. Bisnis tidak dapat dicampur adukan dengan etika. Ada anggapan bisnis adalah berbisnis bukan beretika. Ada mitos bisnis amoral yang mengungkapkan keyakinan antara bisnis dengan moralitas dan etika tidak ada sangkut pautnya. Hal itu merupakan dua hal yang berbeda. Bisnis dan etika. Menurut mitos, kegiatan bisnis sebaik mungkin untuk mendapatkan keuntungan, menjadi pusat perhatian, bagaimana memproduksi, mengedarkan, menjual, dan membeli barang dengan memperoleh keuntungan. Untuk menunjukkan bisnis amoral tersebut, bisnis diibaratkan sebagai permainan judi yang dapat menghalalkan segala cara untuk menang, untuk memperoleh keuntungan. Untuk membuktikan bisnis dengan etika tidak ada hubungannya, dapat dikemukakan bahwa bisnis dan perjudian, bisnis seperti halnya judi atau permainan pada umumnya mengutamakan persaingan, kepentingan pribadi. Dalam bentuk persaingan dilakukan bermacam-macam cara untuk bisa menang dan cenderung menghalalkan segala cara. Yang utama dalam bisnis bagaimana memenangkan persaingan yang ketat dan bagaimana untung besar. Dengan demikian nilai-nilai dan norma-norma etika akan mudah diabaikan. Aturan yang dipakai dalam permainan penuh persaingan itu berbeda-beda dari aturan yang ada dan dikenal dalam kehidupan sosial umumnya. Seorang pebisnis yang masih mau memperhatikan aturan moral akan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan di tengah persaingan yang ketat. Bisnis dan perjudian dalam permainan judi ada aturan mainnya, ada kiat-kiat bisnis dengan sendirinya praktek permainan tersebut diterima dan dibenarkan secara moral. Yang perlu diperhatikan pebisnis memperhatikan aturan hukum yang ada dan tidak perlu memperhatikan moral dan etika. Etika dalam bisnis benarkan diperlukan. Mitos bisnis moral tidak sepenuhnya benar, bertentangan dengan pebisnis tulen yang bervisi ke depan dan jangka panjang. Misalnya IBM, 3M, Johnson Johnson yang memegang teguh komitmen moral. Argumennya adalah dalam bisnis.
Orang dituntut berani bertaruh, mengambil risiko, berspekulasi, berani mengambil langkah-langkah strategis tertentu agar berhasil. Etika dalam bisnis benarkan diperlukan, yang dipertaruhkan dalam bisnis uang dan barang material tidak cukup itu, tetapi dipertaruhkan dirinya, nama baiknya, keluarga hidupnya, karyawan dan keluarganya, dan nasib umat manusia. Dimensi yang dipertaruhkan lebih luas dan dalam, yang mempunyai bobot serta nilai yang hakiki. Tidak semuanya benar. Bisnis sebagai permainan mempunyai aturan main sendiri yang berbeda sama sekali dengan dari aturan yang berlaku dalam kehidupan sosial. Bisnis adalah fenomena modern yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat. Bisnis dilakukan oleh manusia dengan manusia, yang berarti norma atau nilai-nilai yang baik terbawa dalam kehidupan bisnis. Harus dibedakan antara legalitas dan moralitas. Suatu praktek atau kegiatan mungkin dibenarkan secara legalitas, contoh praktek monopoli. Etika harus dibedakan dengan ilmu empiris. Dalam ilmu empiris, suatu gejala, fakta yang berulang terus dan terjadi di mana-mana menjadi alasan yang sah, menjadi kebiasaan yang berlaku universal. Dalam etika tidak demikian. Sogok, suap, KKN, monopoli, praktek yang berulang kali tidak dapat berlaku secara universal. Kritik pedas, pemberitaan semuanya saja, surat pembaca yang komplain, aksi protes yang mengecam, berbagai pelanggan dan pelanggaran dalam kegiatan bisnis, dan lain-lain. Sebanyak orang dan kelompok masyarakat menghendaki dalam bisnis dijalankan secara baik, tetap mengindahkan norma-norma moral. Misalnya masalah lingkungan hidup, masalah hak konsumen, masalah buruh, masalah wanita, dan lain-lain. Isu-isu general dalam etika bisnis. Bagian etika bisnis ini tumpang tindih dengan falsafah bisnis, filosofi of bisnis, di mana salah satu tujuannya adalah menentukan maksud-maksud dasar dari suatu perusahaan. Jika maksud utama suatu perusahaan adalah memaksimisasi keuntungan bagi pemenang saham atau shareholder, maka kemudian dapat dilihat sebagai tidak etis dan etikal untuk suatu perusahaan di dalam konteks mempertimbangkan kepentingan dan hak-hak pilihannya. Isu-isu general dalam etika bisnis. Satu, corporate social responsibility atau CSR merupakan suatu istilah di mana letak hak dan kewajiban yang bersifat etika antara perusahaan dan masyarakat diperdebatkan. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang kedua. Kita akan berjumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.